Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, pendengar RQ channel Rumah Quran Al Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat, maka tiba-tiba hadirin jamaah sekalian, datanglah seorang perempuan yang dari penampilannya kita bisa ketahui dan Rasulullah tahu bahwasanya beliau adalah perempuan yang biasa. Maksudnya bukan orang yang kaya raya, ya, orang yang hidup dengan sederhana sekali. Ya. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW dengan niat memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, yaitu berupa sepiring anggur. Ya, yang memang dia sudah persiapkan, dia ingin anggur ini dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah perempuan ini membawa sepiring anggur, kemudian diberikan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian Rasulullah SAW mengambil anggur tersebut, kemudian satu persatu dimakan oleh Rasulullah SAW sampai habis. Ya. Maka ketika Rasulullah makan, perempuan ini sangat senang sekali karena Rasulullah SAW makan anggur itu dengan sangat lahap. Tetapi hadirin jamaah sekalian, para sahabat yang ketika itu bersama dengan Rasulullah sedikit bingung dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Ya. Karena hal ini tidak pernah atau tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan satu hadiah, kita akan mendapatkan makanan, maka dia akan mengajak sahabat-sahabat untuk makan bersama. Tapi pada hari ini itu tidak dilakukan Rasulullah. Diambil oleh Rasulullah anggur itu, dimakan ya dengan lahap, tapi dimakan secara sendirian, sehingga tidak ada satupun sahabat yang ikut memakan anggur tersebut bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai kemudian anggur ini habis, kemudian piring ini dikembalikan lagi kepada pemiliknya, si perempuan ini, dan akhirnya perempuan tersebut pergi meninggalkan Rasulullah SAW dengan hati yang sangat gembira, ya, dengan hati yang sangat bahagia karena apa yang dia lakukan atau apa yang dia berikan kepada Rasulullah dimakan dengan sangat lahap oleh Rasulullah sampai habis. Tapi kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang wanita yang mengirimkan engkau sebuah anggur, yang pada kesempatan ini kami melihat ada sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Biasanya ya Rasulullah, setiap engkau mendapatkan satu makanan dari orang, engkau akan mengajak kami bersama untuk makan makanan yang diberikan orang tersebut. Tapi kenapa ketika engkau mendapatkan anggur ini, tidak sedikit pun engkau bagi kami, bahkan engkau makan anggur ini dengan lahap secara sendiri?" Maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai para sahabatku, benar apa yang kalian katakan itu. Tetapi kenapa aku melakukan hal seperti ini?" kata Rasulullah SAW. "Karena ketika itu aku melihat wanita ini yang datang ini bukan seorang wanita dari kalangan terpandang, bukan seorang wanita dari orang-orang kaya. Dia wanita biasa, ya, dengan pakaian yang dengan pakaian yang sangat sederhana sekali. Dan dengan hati gembira dia memberikan anggur ini kepadaku. Dan ternyata ketika aku cicip anggur itu rasanya masam. Jadi bukan anggur yang mahal, anggur yang biasa, yang ketika dicicip oleh Rasulullah, rasa anggur itu ternyata rasanya asam. Maka hadirin jamaah sekalian, apa kata Rasulullah SAW? "Aku takut nanti kalau aku ajak kalian makan bersama,
dan kalian makan anggur itu, kemudian kalian terasa asamnya, kemudian terucap dari salah seorang di antara kalian bahwasanya rasa anggur ini asam, maka itu akan menyakiti hati perempuan tersebut dan akan membuat hati dia tidak gembira karena apa yang dia berikan kepada Rasulullah ternyata bukan anggur yang baik, tetapi anggur yang berasa asam. Maka sengaja aku tidak berikan kepada kalian sehingga aku sendiri yang makan anggur tersebut, sehingga aku bisa tahan rasa asam itu. Untuk apa? Untuk menyenangi hati sang perempuan ini. Maka hadirin jamaah sekalian, maka dari itu para sahabat baru tahu ya, kenapa Rasulullah SAW kemudian ya, tidak mengajak sahabat-sahabat makan. Untuk apa? Karena rasa anggur ini asam. Takut ada sahabat yang mengucapkannya tanpa terasa, ya, tidak sengaja dia kemudian mengutarakan bahwasanya rasa anggur ini asam, dan kemudian hadirin jamaah sekalian bisa menyakiti hati perempuan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, kita lihat sedetil itu Rasulullah SAW menjaga hati seseorang. Tidak mau Rasulullah SAW sampai ada orang yang menyakiti hati orang lain, sampai ada orang yang kemudian menyinggung hati orang lain. Gak mau Rasulullah. Bahkan dalam masalah yang sepele ini dijaga hati seseorang itu agar kemudian tidak tersinggung, ya, tidak merasa kecewa dan terus bahagia. Inilah akhlak yang begitu mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, memuji akhlaknya Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat mulia. Yeah. Kita ini hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau manusia yang puji kita, ya ada yang bilang wahai Firman kamu baik, wahai Fulan kamu baik. Ya hadirin jamaah sekalian, mungkin orang itu tidak tahu kita luar dan dalam. Di luar dia melihat, oh kita ini baik, oh kita ini dermawan. Tapi kan dia tidak tahu bagaimana hati kita. Apakah memang benar hati kita ini ikhlas? Apakah memang benar hati ini dermawan? Orang lain tidak tahu. Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukumi yang zahirnya saja. Ya. Tapi Allah tahu luar dan dalam kita. Ya. Maka ketika manusia bilang baik, belum tentu Allah. Ataupun ada yang manusia mengatakan dia ini buruk, belum tentu Allah. Karena Allah tahu luar dan dalam kita. Alimil ghaibi wa syahadah, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Hadirin jamaah sekalian. Tetapi Rasulullah SAW, karena Allah tahu luar dan dalamnya Rasulullah, maka Allah puji Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu Muhammad la'ala, sungguh di atas, ya, khuluqin azim, akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bagaimana seorang muslim itu menjaga perasaan orang muslim yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muslimu man salimal muslima bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya bilisanihi wa yadihi, dengan lisannya dan dengan lidahnya. Artinya ketika ada seorang muslim, dia mengaku muslim, tapi lidahnya tidak bisa menjaga kehormatan orang lain, lidahnya suka menyakiti hati orang lain, bisa jadi hadirin jamaah sekalian dia tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat orang-orang muslim. Atau ada orang muslim tapi kemudian mengganggu keamanan orang lain, menyakiti orang lain, maka dia keluar daripada hadirin jamaah sekalian, kelompok atau ciri-ciri orang muslim yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, sekecil itu saja Rasulullah SAW menjaga hati dan perasaan orang lain, apalagi dalam masalah yang besar. Maka sebagai seorang muslim kita harus mengikuti qudwah kita Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW tidak pernah berkata kecuali katanya yang baik. Rasulullah terkadang bercanda, tetapi bercandanya tidak ada dusta. Rasulullah SAW tidak pernah hadirin jamaah sekalian bertemu dengan orang lain kecuali Rasulullah akan selalu tersenyum kepada orang itu. Jabir bin Abdullah mengatakan, tidaklah pernah aku bertemu dengan Rasulullah SAW kecuali beliau selalu tersenyum kepadaku. Ini akhlak mulia Rasulullah. Maka sebagai pengikut atau orang mengaku
Sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Akhlak bicaranya, tidak bicara kecuali yang penting. Akhlak berjalannya, akhlak pribadinya, akhlak tutur katanya, dan semua akhlak kepribadian Rasulullah kita ikutin. Insya Allah hadirin jamaah sekalian, kita menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang yang dicintai oleh manusia yang lainnya. Jadi bukan hanya dicintai Allah, tapi juga dicintai oleh Allah dan semua makhluk, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Karena akhlak kita kepada Allah, akhlak kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhirat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.